dalam 1 Timotius 4 ayat 14, 15, 16. Begini perkataannya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Ini hamba Tuhan khususnya. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Engkau dan aku sebagai hamba Tuhan adalah pekerjaan nubuat. Engkau dinubuatkan menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi sintua, guru Injil, pendeta. Jangan dikira hanya jabatan biasa saja. Itu panggilan. Panggilan Allah dari surga melalui gereja ini. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penetua. Di gereja inilah, ya, kalau ada pemasuk-masuk ini para pendeta hamba Tuhan, tumpangkan tangan atasmu. Maaf, tidak berlebihan kalau saya singgung dari mimbar ini. Ada pendeta-pendeta yang mau diberkati, berebut maju ke depan untuk bisa ditumpangi tangan oleh Bapak Ketua. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, tahukah saudara makna kerohanian dari apa yang saudara ikuti? Sinode ini adalah panggilan Tuhan untuk engkau diberkati. Haleluya. Jangan dikira hanya berdiri saja, hanya tunduk saja, hanya berlutut saja. Pendeta tumpangkan tangan atasmu, selesai persoalan. Tidak. Ada sesuatu yang saudara terima. Pasu-pasu. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu. Maka setiap hamba Tuhan yang telah memperoleh pemasuk-masuk di sinode ini harus memperhatikan semua hal tentang pengangkatannya, tentang pengusulannya, tentang keberadaannya sebagai hamba Tuhan. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata. Rupanya gereja menuntut Allah, menuntut ada kemajuan di dalam panggilanmu, dalam penasbihanmu sebagai guru sekolah minggu, sebagai evangelis, sebagai sintua. Harus ada kemajuan. Kemajuan apa? Kemajuan rohani. Dan itu yang akan dipertanggungjawabkan ke surga. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang, kepada jemaat yang kita layani. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Engkau berkhotbah, engkau mengajar, baik guru sekolah minggu maupun penginjil bicara tentang firman Tuhan, harus mengawasi ajarannya. Dan awasilah dirimu sendiri, pelaku enggak atas perkataan-perkataan yang kau sebut. Maka disebut dalam firman Tuhan, jagalah kemurnian. Bertekunlah dalam semuanya itu. Tidak boleh putus asa. Harus bersabar, bertekun dalam semua hal yang engkau telah ditasbihkan di gereja ini, di sinode ini. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji Tuhan. Maka kalau ada yang saya oleh Bapak Pendeta Umum kita tahun yang lalu dan bersama dengan teman-teman ditunjuk menjadi pengurus daerah wilayah. Lalu ada pengangkatan seorang guru. Kutanya, Marsinode ho dang Bapak. Bahasa dang aduk kepeng. Bah, atong dak kuau setujui pengangkatan mon. Dari situ menjadi guru Injil. Aleh holak kupabua ayaton. Ibu toho do sinode penumpangan tangan sidang penetua. Sidang penetua, para pendeta, pengurus, hamba-hamba Tuhan. Para pengurus itu. Ya, gak sembarangan ini. Karena dipertanggungjawabkan ke surga kepada Yesus. Allah menghendaki para hamba Tuhan bertambah karena tuayan sudah semakin banyak dan menguning. Nah, bapak-bapak sekalian dan saudari-saudari sebagai guru sekolah minggu, evangelis, karena dibolehkan diangkat perempuan-perempuan, saya bilang ke hamba Tuhan ini, saya tidak setuju kau diangkat, diusulkan menjadi seorang guru Injil. Tapi kalau engkau mengerti firman Tuhan, ini kata-kata untuk orang ditasbihkan oleh sidang penetua, itu sinode Gereja Pentakosta Indonesia, langsung ada uangnya. Bapak jadi duau bersinode, itu rinda, itu rok kepengga. Haleluya. Nak ndidok dengan rok kepengga berangkat sinode.
Dung babua ayaton, ido bapain di mana? Ido diku, itu lau mana siap berangkat tahu. Wajari mana ibar sinodi, on. Lasir rohana. Mula sia sinodi itu membangun gereja mana? Bayakum, sia situa guru izin membangun gereja Wanortano, membangun gereja luar biasa pekerjaan Tuhan. Nah hadut udah honokku bahasa sehari-hari sinode ton sinode nasakti do. Alai gebe guna diutuk kamu song pengalaman. Bulan Juli au dilatih situa, bulan Oktober dilatih gebe direktur. Nah itu 5 tahun yang digeser-geser ala rajin nomor sinode dan sanggup lagi menggeser rau. Terus ya, Bapak Ibu Saudaraku, ini yang dikenan Tuhan. Maka kalau saudara bersinode itu bukan mengeluh, bahkan bergembira karena panggilan Allah lewat firman Tuhan kepada Timotius oleh Paulus. Jangan lupa, ada nubuatan tentang keberadaanmu sebagai hamba Tuhan. Dan disebutkan dalam firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, oleh penumpangan tangan sidang penetua, perhatikan semuanya itu baik-baik. Maka setiap ada tema, ada perkataan, ada khotbah dari Bapak Pendeta Umum kita, dengarkan baik-baik. Jangan pulang begitu saja Bapak Ibu. Engkau tidak akan pernah berubah. Berkali-kali pun engkau bersinode, tapi kalau engkau tidak perhatikan semua ajaran yang disampaikan oleh pemimpinmu di dalam kerohanian, engkau tidak dapat apa-apa. Ya, oleh karena itu, karena tadi ya seperti pendeta Hadi tadi malam, jasnya jadi jas almarhum dipakai karena mendadak. Saya juga lebih mendadak, tapi itulah kehebatan Pentakosta ini. Kopas di akadak buah di bapau. Diti ibabua itu siap. Dang adong madok dang siap. Jadi saya beritaku, ini pembukaan dulu, setengah jam. Lamu isina anon orang ada setengah jam, iji bapa. Ya bahasa palua sau, kau batunggal, lomok-lomok nama nuai. Nah kita akan baca, tapi ada berkat buat saudara saya apalagi, berkat Wahyu pasal 1 ayat 3. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan, tentu mendengarkan mengerti kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi terberkati doa, bahagia doa, apalagi hamu nama bigi jaliatu si hamu na pinasa ni hamba Tuhan dan asal-asal nomor jabitan ni julu bergumulan don alia aku pas doa buat di bawah siap do kapanpun. 1 Korintus 12 ayat 27 ayat 31. Mengenai karunia rohani. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, ini perjanjian baru. Jadi yang paling tinggi berkualitas adalah rasul. Baru nabi, suara kenabian. Tadahamu Pentakostamu nada, tadahamu akan pemimpinmu. Ketiga sebagai pengajar. Ya. Keempat selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Ya, kenalilah ke Pentakostamu ya. Kalau Pentakosta kita ini luar biasa ya. Sudah maju luar biasa. Suatu ketinggalan Pentakostamu. Karena selalu berbicara tentang bahasa roh. HP karunia yang lebih berkualitas, yang lebih tinggi, ya, yaitu karunia kerasulan, karunia kenabian, karunia mengajar, karunia yang mengadakan mukjizat,
kesembuhan, pelayanan kepada orang-orang miskin, memimpin, dan diperhati-hati orko. Adakah mereka semua rasul? Tidak. Atau nabi? Atau pengajar-pengajar? Tanda tanya oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Adakah mereka semua mendapat karunia yang untuk mengadakan mukjizat? Menurut saya langsung jawab aja, tidak. Tapi ada seorang, 2, 3, 4, 5 karunia diberikan Bapak Ibu. Dari situlah nanti kelihatan kualitas kepemimpinannya. Atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi berusaha untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang paling utama lagi. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, Paulus menyurati orang-orang di Korintus jemaat karena mereka berselisih aja. Mereka bangga atas karunia yang mereka peroleh, yaitu berbahasa lidah. Maka mereka menjadi sombong. Sekolah ini dianggarhon. Ipa tudu-tudu tu halak. Tapi dangarong nama menerjemahkan, dan nama nafsir. Ujungna Roma si Paulus. Ayo anggoholani du karunia siluluamu. Kurang bernilai dui. Mulu adong nama nafsir menerjemahkan bahasa narutuho. Berfaedah do bahasa lidah. Bahasa narutu akka sisean di Jerusalem tiki hari Pentakosta adalah bahasa-bahasa yang tidak dimengerti oleh mereka, tapi Allah berikan ditujukan kepada orang-orang Israel, orang Yahudi yang datang lagi ada perayaan bangsa Yahudi di Jerusalem, sehingga kesaksian tentang Yesus mereka mengerti. Di rumah Cornelius mungkin saja berbahasa lidah tidak dimengerti, tapi ada yang menerjemahkan. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada jemaat GPI yang bersinode hari khususnya hamba-hamba Tuhan. Tolong jangan anggarkan kalau bahasa di kampung saya di Sidikalang. Jangan dianggarkan keberadaannya tentang sesuatu karunia. Seakan-akan dia hebat sekali. Ya. Padahal ada karunia-karunia yang dimiliki oleh para hamba Tuhan, disediakan oleh Allah. Karunia kerasulan, pemberita Injil, pendiri gereja, keberanian untuk mengungkapkan rahasia-rahasia Allah, keberanian untuk pergi kemanapun dalam panggilannya sebagai hamba Tuhan, penginjil. Karunia kenabian, profetik. Ya, tiap tahun kita itu memperoleh suara kenabian. Tolong bapak-bapak hamba Tuhan, setiap sinode perhatikan baik-baik suara kenabian disampaikan oleh pendeta umum. Kita doakan beliau ini selalu sehat, karena begitu luar biasa Tuhan berbicara ke orang-orang GPI yang mau bekerja, melayani. Karunia-karunia begitu hebat disediakan Tuhan bagi gereja ini. Karunia mengajar. Tadi saya izin kepada pendeta umum Bapak au mulak maju mertapian diku. Bayakon habis rapat paripurna mengajar lebih Bapak. Tua pendeta muda pendeta. So dia rikok ni aka udau di Pentakosta. Ya gak kenal lelah. Mengajar untuk saudara-saudara mengerti. Yesus waktu mengajar siangnya atau paginya, pulang ke tempat penginapan, murid-murid bertanya, apa artinya tentang perumpamaan ini, guru? Dijelaskan lagi, gak capek-capeknya Yesus menyampaikan pengajaran agar murid-murid mengerti, Bapak Ibu. Pengertian itu penting, Bapak Ibu. Kalau siya tusihita do hata di debata, setari waktu pengajaran, jala tetiup jabatani, taulahut jabatani, sayang sekali. Selanjutnya mereka juga yang diberikan karunia mengadakan mukjizat.
Yesus mengadakan mujizat untuk mendatangkan banyak orang. Terheran-heran mereka, Nikodemus pun terheran-heran. Maka malam-malam dia tertarik untuk bertemu dengan Tuhan. Berkesimpulan bahwa dia adalah guru yang tidak seperti orang-orang lain. Dipakai Tuhan Allah. Maka dia mengikuti ajaran Tuhan Yesus. Karunia kesembuhan. Melayani. 7 orang dipilih dari para penetua-penetua untuk melayani orang-orang miskin. Janda-janda yang tidak terlayani, yang miskin Bapak Ibu Saudaraku. Lalu berkata-kata dalam bahasa roh yang paling buncit. Jadi molo sombong dupe hita di nomor buncit, sayang sekali. Padahal masih banyak sekali karunia-karunia di depan yang di atas. Sehingga Paulus perlu berkata, jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Yang mana? Yang kerasulan, kenabian, mengajar. Itu Anda dan saya mengejarnya. Dan itu hanya didapat di dalam pada guru kita di gereja ini. Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Tiap tahun kita datang ke sini membaca bahasa atau kalimat tema yang menjadi profetik buat gereja, buat saudara dan saya melayani. Tapi saudara pulang saja tanpa membaca, menghayati, memahami tema-tema yang telah disampaikan di sini. Gereja ini, ya kalau tidak salah 82 tahun. Ini sinode ke-77 karena ada sinode yang tidak terselenggara karena situasi. Bayangkan gereja yang berusia 82 tahun. Maka tadi saya bacakan jumlah gereja kurang lebih 1.400. Lebih sedikit. Saya berharap Bapak Ibu, dengan sinode yang sekarang ini bicara tentang kemurnian. Karena kemurnian gereja inilah yang membawa kita bertahan di masa-masa sulit. Haleluya. Bertahan Bapak Ibu. Ada seorang tokoh dari gereja lain, saya tidak sebut namanya. Bapak ketua yang berbicara kepada saya. Bertanya. Mereka melihat ada contoh gereja yang besar, salah satu di Jakarta. Karena dia ada tinggal di situ. Gereja kota wisata lah saya sebut ya, yang dipimpin oleh pendeta Hadi Manurung. Bohade Bapak ketua memimpin gereja on. Belgeni gereja ini nah. Dengan itu si mana rahasia pelayanan di gereja on. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ada begitu luar biasa Tuhan bekerja di gereja ini. Oleh karena itu mari kita kejar karunia-karunia yang lebih berkualitas, lebih tinggi, yang utama. Karena saya terlalu percaya lewat pengejaran kita atas karunia-karunia itu, saya percaya Gereja Pentakosta Indonesia akan bertumbuh dengan cepat, dengan luar biasa, sehingga tidak hanya bilangan 1.400, tapi di masa beliau ini 2.000, 3.000 tidak menjadi sulit untuk Gereja Pentakosta boleh berdiri di mana-mana. Haleluya. Saya sendiri melapor kepada pimpinan. Waktu saya ditunjuk menjadi koordinator dan wakil koordinator, ada teman saya. Pak, 50 tahun lebih gereja kita di Jabodetabek. Kami baru 100 gereja dan pos pelayanan. Saya berharap, saya bercita, saya berdoa kepada Tuhan. 5-10 tahun ke depan itu harus 200. Harus 200. Kalau termasuk do Pulau Jawa, Kalimantan 200 gereja mak. Ayo para wilayah-wilayah, ya bukan karena berbeda, bukan karena perselisihan maka terpecah-pecah menjadi gereja-gereja baru, tapi direncanakan. Maka pendeta almarhum, pendeta Bresman almarhum membuka Pandora di Jabodetabek, mengatakan church planting, penanaman gereja-gereja baru yang direncanakan sedemikian rupa. Ya, bagaimana itu bisa bertumbuh, bisa terjadi kalau para hamba-hamba Tuhan yang dilantik di tempat ini memiliki karunia-karunia kerasulan, keberanian untuk menyampaikan Injil itu, Injil Kristus, kenabian. Saya karunia untuk mendapat karunia mengadakan mujizat yang memang diperlukan dalam rangka penyampaian berita surga kepada banyak orang. Kesembuhan dan kasih yang melayani.
Ya, terlalu banyak orang-orang miskin di gereja kita ini. Ayo bantu mereka. Kumpulkan, Bapak Ketua sudah membentuk namanya Departemen Diakonia. Ayo bergerak. Mana daerah-daerah di mana umat Pentakosta yang mengalami kesulitan? Ya, karena gempa atau karena kebakaran atau apa saja. Bergerak langsung untuk mengarahkan pandangan seluruh jemaat, membuat tim, menolong orang-orang yang susah. Maka dibentuk 7 orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka husuk untuk mengajar dan menyampaikan firman Tuhan di mana saja dan kapan saja. Bapak Ibu, gereja kita ini tidak cukup dari 600 menjadi 1.400. Tapi harus menjadi 3.000, menjadi 5.000 gereja. Ya. Sehingga setiap tahun kalaupun ada orang-orang yang ditasbihkan, menyadari panggilan mereka itu adalah perkara nubuat dan penumpangan tangan untuk jadi berkat bagi banyak orang mencari jiwa, maka saya terlalu yakin ke depan, tahun depan akan ada panggilan-panggilan. Tidak hanya 2-3 sidang yang muncul, 10 sidang yang bertambah, 50, 100. Begitu Bapak Ibu. Sehingga bertambah sehat Bapak Pendeta Umum kita, panjang umur. Haleluya. Hari Senin ulang tahun ke-74 loh Bapak Pendeta Umum kita. Sudah umur tangyang, sudah hitam bertangyang. Saya lihat panjang umur itu Bapak. Haleluya. Ya, kita masih butuh beliau, masih rindu keberadaan beliau untuk menyampaikan banyak hal yang beliau lihat secara kebatinan, ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, di yang terakhir mengatakan tentang, atau ayat 27 ayat terakhir dikatakan, kamu masing-masing adalah anggotanya, sama dengan tubuh kita, mata, hidung, semua kompak untuk bekerja sama. Tidak ada yang saling iri mengiri, berselisih di antara tangan kiri dan tangan kanan. Semua kompak. Itulah yang namanya tubuh Kristus. Gereja Tuhan itu adalah tubuh mistis Allah, bahasa teologinya. Ya. Jemaat itu adalah tubuh Kristus. Maka tidak ada perselisihan. Maka Paulus menegur jemaat di Korintus, ayo holana bersawali dengan kecenderungan kesombongan karena ada karunia-karunia yang ada pada mereka. Tidak ada lagi waktu untuk berselisih, tidak ada lagi waktu berantem. Karena firman Tuhan mengatakan kepadamu, kepada saya, pada malam hari ini, kamu semua adalah tubuh Kristus. Molo yargai ho, wargai do debata, ya, tubuh Kristus do kita sebagai jemaat, dan olo iri hati au tu pendeta lain, hamba Tuhan yang lain, ndaklah. Ya, imam asana di gereja kami do adong anggota DPR, imalai pendeta sinaga. Lasir rohaku, dan kami cemburu au, aido karunia tibana. Dan kami cemburu, iri hati daw. Tetangnya aku masih sidang-sidang bermunculan akan anggota DPR, puji Tuhan. Jadi ibu tetap pangido akan bantuan akan dana sinode. Jadi lebih murah tabayari. Haleluya. Iya loh. Banyak aku mau 10 anggota DPR. Besar 100 juta bisa kalaki bang 200 juta nggak 2 miliar. Nggak bebas tas. Bebas emblem. Irohakume. Dakote namaralo tu panitio. Iya toh, dana ada 10 anggota DPR pusat, ada 20 anggota DPRD. Usang aja dulu se Jakarta, lo mendapat tu bapak ketua ala iudang si Hasim nangpe dak sisui harapan. Buasa semangat bapak mengudang akan tokoh-tokoh nasional diku. Bicara di ngolukon asal hida jo maju GPI do maju akajol madi GPI. Puji Tuhan. Bayak kuma. Molo marumur 20 tahun naik bapak ketua ta. Sila serwani nang ketua 20 tahun naik bapak. Haleluya.
Banyak kok mah 20 tahun naik. Bapak ketua 74, besia 10 aku baru umur 100 tahun, tidak pula masalah. Kalau baru kamu panjang umur bapak tahun. Haleluya. Nikolas maruhat panjang umur bapak. Banyak kok mah mulu arung anggota DPR di masa ngulu nina tua-tua 20 hala anggota DPR pusat, bupati, adong au betul-betul jorok lo terus bapak tu bapak dan lo dang dau wow mau perlu aman yuk tasna. Haleluya. Iya loh, masa kesukaan Tuhan janjikan tentang sukacita, kebahagiaan. Saya berbahagia ada anggota DPR jemaah saya, ada yang naik jabatan dari manajer menjadi kepala divisi. Bahwa apa perpuluhan nak ngikon ternaiki, ternaik do perpuluhan. Haleluya. Ala naik perpuluhan terubah utur mobil ku babuang ngawala pertu bapak ketua. Edak sanggup tu satar ban mobil listrik. Tur mobil listrik tu bah. Nasi dek kubur tu bapak bar mobil listrik ada nak kawa Jepang. Bapak Ibu, kita bahagia di dunia ini karena ini janji Tuhan. Halo, mari kita lakukan semua hal yang alkitabiah dalam bingkai kebenaran firman. Saya belajar untuk dalam bingkai kebenaran firman. Ana diajar di Sinodeon, ane pasai sinun, kutakuk kunyah dengan baik-baik. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan bagi GPI. Haleluya. Ada begitu banyak karunia-karunia yang disediakan, ini firman Tuhan. Ada karunia kerasulan, karunia kenabian, karunia pengajar, karunia mujizat, karunia kesembuhan, karunia melayani orang-orang miskin, karunia memimpin, karunia berkata-kata dalam bahasa roh. Jalan terus 2:10 malam hola GPI don waeng. Adong gereja lain tetangga ngasih bakso 2:10 malam, gabi balik mesti 2:10 malam iulahun. Ada mulai kering. Nah 2:10 malam itu indah sekali. Banyak hal yang didapat oleh kami yang di kota, anak-anak kecil gabi di boto berahadu warre berbadar. Akademik malu-malu berbadar. Itu hudul di jolu. Martopaki bahasa Batak musik. Iko sokonido madurutun HP takos tau tua ke generasi dan roh. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa gereja kita ini. Di masa Covid gereja lain turun bilangannya, tapi gereja Pentakosta malah naik. Asing maju melunah horal 5 10 jemaat naik. Masuk tugang musik. Dah pola baik. Dah penting koordinator meresmikan. Haleluya. Seperti itu Bapak Ibu. Kita bergembira, berbahagia. Bilangan kita tidak hanya 1420, tapi tahun depan 1500. Haleluya. Tahun depannya bertambah lagi di masa ini ngolu sehat na tutuan. Asa tidak las rohana. Maju ke DPR sudah ke pejabat pemangku jabatan ni GPI. Anggota DPRD 32, adong DPRD 31. Adong na bupati, adong na wali kota. Jadi namun sinulit tapi dapola ngos-ngosan akan nasa kutaro. Mula bahasa dipakai tua, ay si bata hepek ko dipakai hamun na bapaon do. Na burjua bapaon. Dipakai hepek nga mekelek musik tuna tutol. Siya daw nga mekelimana. Ayo jujur kita. Coba kita lakukan di sidang masing-masing kebenaran firman Tuhan, bingkai kebenaran. Saya terlalu percaya Bapak-bapak sekalian, para gembala, para hamba Tuhan akan semakin diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Mari para sinodestan
dan juga peserta yang mengikuti sinode. Ini KKR yang kedua, pulang ke kampung, pulang ke tempat pelayanan. Wah, kaya sekali GPI ini. Dua pembukaannya aja, to di Purbadia dulu mengaliani. Sinode to di Purbadia dulu mengajari pendiri mabayar sonon. Ala panggilan di firman Tuhan do. Perkara nubatan don. Halo para situa guru Injil, pendeta. Di nubatan do panggilan tuho nubatan doi. Jala berkat penumpangan tangan sidang penetua. Idok di son Bapak Ibu Saudaraku, maaf ya kalau saya ulang lagi. Nasnya itu indah sekali ini. Saya nikmati betul ayat ini. Ya, apalagi kalau saya lagi men-screening, Bapak Ketua minta saya setiap guru Injil harus di screening. Bahasanya singkat saja. Do ketua kasih tua guru Injil ida mau diangkat peho dan nalau aloni panditam. Kalau soni pedokon. Do ketua ka guru Injil naneng diusulhon naneng dipasu-pasu ke guru Injil. Diangkat to disetujui ho pegang katana ke guru Injil dan nalau aloni panditam. Dongan nado. Ya, jangan lalai dalam pergunakan karunia yang ada padamu. Karunia yang mana? Dari 7-8 karunia yang saya persampaikan tadi. Yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat. Saya betul-betul menyadari bahwa aku jadi pendeta, sintua, guru Injil pendeta. Nubuat, doa dari bapak kita, doa dari kakek kita. Ya, kita nyakut dohita gabi hamba Tuhan. Yang dulu mungkin kita anggap enteng, tapi rupanya Tuhan bekerja terus. Ya, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan. Jadi berfungsi sinode dan menumpangkan tangan Tuhan tiap persinode pengangkatan. Iya, pastilah di antara para pendeta ini berebut untuk ditumpangi tangan oleh Bapak Ketua kita. Kenapa? Lebih berkhasiat mungkin. Perasaanmu tidak tohodoi nak biar rau hidup Bapak Ketua tanya kun halak mati gebe menyesal bah artinya sebaliknya murid tanya kun diberkati makin diberkati, puji Tuhan. Iya, marsikul bahita mangidu tang yang tua Bapak Ketua astanya kun ibasu-pasu. Oke, perhatikanlah semuanya itu, perhatikan semua penumpangan tangan nubuat dan memanggil jadi hamba Tuhan. Hiduplah di dalam kehambaanmu supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang, kepada rumah tanggamu, kepada orang lain. Nyata kemajuanmu berrohani sebagai hamba Tuhan, sintua, guru Injil, pendeta. Nyata Bapak Ibu. Awasilah dirimu. Kita awasi setiap langkah dan bicara kita, perilaku kita di luar sana. Jangan-jangan sampai kita ngomong tapi kita berbuat melanggar dari apa yang kita bicarakan. Awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu. Bodoh harus selamat. Dari semua orang yang mendengarkan engkau. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.